Sementara itu sejumlah pemimpin negara dan delegasi tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malam tadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba untuk menghadiri KTT G20 di Nusa Dua Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali dengan menggunakan pesawat Air Force One yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Kedatangan Biden untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Begitu turun dari pesawat, Biden disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan puluhan penari Bali. Biden nampak tersenyum dan berjalan menuju mobil dinas kepresidenan Amerika Serikat yang dijuluki The Beast dengan sejumlah rombongan. Pengawalan ketat tampak mengiringi Presiden Amerika Serikat. Selain pasukan pengamanan yang disiapkan pemerintah, Biden juga diiringi pasukan kepercayaan dari Amerika. Biden akan menghadiri KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022. Selain itu, Biden akan bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Cina Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba di Bali dengan pesawat Rosia Airlines untuk menghadiri KTT G20 menggantikan Presiden Vladimir Putin yang memutuskan untuk tidak hadir. Kedatangan Lavrov disambut meriah oleh pengawal kehormatan dan penari tradisional. Kemudian Lavrov menaiki kendaraan jenis sedan yang dikawal pasukan pengamanan motor di sisi kanan dan kiri. Sebelumnya Menlu Rusia ikut hadir pada KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Lavrov diperkirakan akan menghadapi kritik di KTT G20 atas invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya sejumlah delegasi KTT G20 juga telah hadir di Bali, diantaranya Eksekutif Chairman The World Economic Forum Klaus Schwab, Director General International Labour Organization Gilbert Hongbo, dan Chairman Islamic Development Bank Muhammad Al-Jasser. KTT G20 akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Tim TV One mengabarkan. Satu hari menjelang pertemuan puncak KTT G20, para pemimpin negara G20 mulai berdatangan. Informasi terbaru dari acara KTT G20 kita akan tanyakan dengan reporter TV One Jasmine Ramadi yang berada di lokasi. Jasmine, apakah semua pimpinan negara G20 ini sudah mulai hadir di Bali saat ini? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali, dengan semakin dekatnya acara puncak dari KTT G20, sejumlah pemimpin dunia ini sudah mulai berdatangan ke Pulau Dewata Bali. Di antaranya ini adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kemarin malam, pemirsa. Dan memang setibanya Joe Biden di bandara, ia langsung dibawa ke penginapannya. Sementara itu untuk Menteri Luar Negeri Rusia, yakni adalah Sergei Lavrov, juga sudah tiba di Bali, pemirsa, yakni kemarin malam juga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana memang sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ini tidak dapat hadir di KTT G20 karena alasan adanya permasalahan domestik di negaranya, sehingga Putin ini akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Sementara itu pemirsa, untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah tiba di Bali, di mana kemarin Jokowi ini tiba di Bali sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yang mana Jokowi ini langsung menuju ke Bali setelah menghadiri pertemuan bilateral pada KTT ASEAN ke-40. Dan pemirsa, memang momentum dari acara puncak KTT G20 ini merupakan pertama kalinya nantinya Presiden Joe Biden ini akan menemui Presiden Cina Xi Jinping, karena memang kedua negara ini akan berencana untuk menemui beberapa kesepakatan-kesepakatan, mengingat memang dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu adalah Amerika Serikat dan Cina, ini seringkali mengalami tensi dalam beberapa topik, diantaranya adalah hak asasi manusia, lalu juga perdagangan, dan juga tentunya dalam menentukan status dari Taiwan. Dan memang ini merupakan pertama kalinya nantinya Presiden Xi Jinping akan bertemu dengan Presiden Joe Biden setelah Joe Biden ini memenangkan pemilihan umum
Amerika Serikat dengan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Dan pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa kemarin ini juga sudah berlangsung acara Business 20 ataupun B20 yang merupakan forum dialog resmi yang juga merupakan salah satu rangkaian acara dari KTT G20, di mana memang B20 ini diselenggarakan oleh Kadin Indonesia dan berlangsung selama 2 hari, yakni adalah pada tanggal 13 sampai 14 November 2022. Kemarin opening seremoni dari B20 pun juga sudah diselenggarakan, yakni dengan pidato pembuka dari Ketua Penyelenggara dari B20, yakni adalah Shinta Kamdani, dan juga Ketum Kadin, yakni adalah Arsyad Rashid. Dan memang untuk acara B20 pada tahun ini pemirsa mengusung tema berjudul memajukan pertumbuhan inovatif, inklusif, dan juga kolaboratif. Dan juga tentunya pertemuan B20 ini mempertemukan sejumlah pimpinan bisnis dan juga pimpinan-pimpinan dunia, yang mana mereka ini bertemu untuk membahas sejumlah rekomendasi kebijakan yang nantinya akan dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20 pemirsa. Dan dalam acara B20 ini juga ada beberapa rangkaian acara, salah satunya adalah B20 Investment Forum yang juga merupakan salah satu rangkaian acara B20 dan bertujuan untuk memulihkan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19. Dan pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa dalam acara puncak KTT 20 yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November 2022, ada 3 tema utama yang akan diusung. Yang pertama ini adalah penguatan arsitektur kesehatan global, lalu yang kedua adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah transisi energi. Tentunya ketiga tema ini nantinya akan diprioritaskan oleh para pemimpin dunia yang bertemu, di mana memang sebelumnya dikonfirmasi bahwa akan ada 17 pemimpin dunia yang hadir dalam acara KTT G20 tersebut pemirsa. Dan memang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengaku senang dengan ketingkat hadiran dari para pemimpin dunia di acara puncak KTT G20, mengingat memang saat ini dunia juga sedang mengalami beberapa krisis dan juga beberapa permasalahan, sehingga dengan dihadirkannya nantinya 17 pemimpin dunia ini merupakan ketingkat hadiran yang dianggap cukup baik. Dan pemirsa, memang sebelumnya Indonesia juga sudah menyerahkan keketuaan dari G20 Employment Working Group kepada India, mengingat memang nantinya India akan menjadi tuan rumah dari KTT G20 periode berikutnya. Dan pemirsa, kami akan terus memantau situasi pada hari ini pemirsa, di mana memang pada hari ini juga merupakan hari kedua dari penyelenggaraan Business 20 ataupun B20, dan nantinya acara ini juga akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Dan untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Rendra. Yasmin, berbicara mengenai kesepakatan yang ingin dicapai oleh negara-negara peserta G20, ini sebenarnya apa misi utama dari Indonesia yang ingin dicapai dalam kesepakatan nanti di KTT G20? Ya Rendra dan juga pemirsa, memang seperti yang kami sampaikan sebelumnya, KTT G20 ini mengusung 3 tema utama, yakni adalah penguatan arsitektur kesehatan global, di mana tentu hal ini dianggap penting mengingat memang dunia baru saja mengalami pandemi ataupun pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan pemulihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu yang kedua ini adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah transisi energi, di mana tentunya salah satu hal yang dianggap urgent di dunia ini adalah transisi energi, di mana memang dalam pertemuan ini akan dilakukan sejumlah kesepakatan untuk mewujudkan nantinya dipergunakannya energi terbarukan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan penggunaan mobil listrik, di mana memang dalam penyelenggaraan KTT ini nantinya hanya mobil listrik yang diperbolehkan untuk melintas di venue dari KTT G20 atau khususnya di area Nusa Dua Bali. Dan tentunya dalam KTT ini pun Indonesia juga berniat untuk meraih sejumlah kesepakatan terkait 3 tema utama tersebut pemirsa, dan ini juga sudah dilakukan pada forum B20 kemarin. Salah satunya adalah dalam B20 Investment Forum, di mana Indonesia juga berhasil menjajaki
investasi begitu pemirsa dengan sejumlah negara atau setidaknya 11 negara dan juga 18 perusahaan di mana nilai investasi tersebut ini senilai 75 triliun rupiah dan diharapkan tentunya dengan nilai investasi tersebut ini juga akan memberikan pengaruh positif terhadap situasi ekonomi di Indonesia. Rendra. Baik, terima kasih Yasmin Ramadi mengabarkan langsung dari gelaran KTT G20 di Bali.